Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hati, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang dikatakan mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Salve Regina Mater Misericordia, salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih. Itulah salam kita pada sang wanita, wajah indah penuh cinta bernama Maria. Kerendahan hatinya membuat kepenuhan segala rahmat yang ada dalam Kristus datang juga ke dalam dirinya, meski dalam cara yang berbeda. In Christo fuit plenitude gratiae, sicut in capite influente, in Maria vero, sicut in colo transfundente. Sesungguhnya terkandung makna yang kaya di balik nama Maria. Maria, Mater, ibu yang menghangatkan. Amabilis, yang mengasihi. Regina, ratu yang memberi pedoman. Immaculata, yang menguduskan. Admirabilis, yang mengagumkan. Ada 3 teladan dari nama Maria, yakni mau rendah hati ikut Allah. Maria mau rendah hati ikut Allah. Yang pertama, mau. Maria laksana tanah yang terbuka. Ia mau dibentuk oleh Allah. Karena itu Maria yang biasa dan sederhana menjadi Maria yang luar biasa dan istimewa, karena maunya kepada Allah adalah mau tanpa batas. Ia tidak banyak protes, tapi mau ikhlas terbuka sepenuh hati pada rencana Allah. Ia rela berjalan dari Nazaret ke kandang Betlehem dan mengungsi ke Mesir, bahkan ia rela
mengikuti putranya dari Kana hingga ke Golgota. Yang kedua, rendah hati. Yesus pernah berkata, "Beati pauperibus spiritu," berbahagialah mereka yang rendah hati. Matius bab 5 ayat 3. Kitab suci juga sangat menjunjung kerendahan hati. Sefanya bab 2 ayat 3, Kolose bab 3 ayat 12, Efesus bab 4 ayat 2, Filemon bab 2 ayat 3. Dalam kitab Amsal dikatakan Allah menjunjung kerendahan hati. Amsal bab 15 ayat 33. Ganjarannya adalah kekayaan, hormat, dan kehidupan. Amsal bab 22 ayat 4. Pemazmur berkata orang rendah hati akan mewarisi bumi, makan dan kenyang. Mazmur 22 ayat 7. Dimahkotai keselamatan. Mazmur 149 ayat 4. Menerima pujian. Amsal bab 29 ayat 23. Kerendahan hati adalah suatu sikap seperti Maria yang selalu merendah, terbuka, dan total di hadapan Allah seperti yang dikatakannya, "Ecce ancilla Domini," aku ini hamba Tuhan. Yang ketiga, ikut Allah. Ukuran mutu iman bukan terletak pada terkabul tidaknya doa-doa, tapi pada kesungguhan totalnya untuk mengikuti jejak Kristus. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Maria siap bersalin di kandang domba, berlari jauh ke Mesir, berjalan penuh duka sampai ke Golgota. Itulah bukti ketaatan total Maria pada Allah. Fiat mihi secundum verbum tuum. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Yang pasti, spes nostra salve, Maria harapan kita. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini, gereja merayakan peringatan Santa Perawan Maria, Ratu Rosario. Pada tanggal 7 Oktober tahun 1571, terjadi suatu pertempuran armada laut yang dahsyat di Laut Tengah dekat pantai Yunani. Tempat itu disebut Lepanto. Turki memiliki angkatan laut yang sangat kuat di bawah pimpinan Halifasha. Sebelum pertempuran ini, Turki telah menyerang semua pelabuhan Katolik di Eropa. Paus Pius kelima yang pada waktu itu duduk di tahta Santo Petrus di Roma, menyerukan supaya semua orang Katolik di Eropa bersatu dan bertahan terhadap serangan armada Halifasha. Kemudian Paus menunjuk Don Juan dari Austria menjadi komandan armada gabungan Eropa yang akan menghadapi armada Turki. Don Juan terkenal memiliki devosi yang sangat kuat kepada Bunda Maria. Ketika tentara Katolik naik ke kapal untuk diberangkatkan ke medan perang, mereka masing-masing diberi rosario di tangan kanan, sementara tangan kiri mereka memegang senjata. Paus yang menyadari armada ini tidak ada artinya dibandingkan dengan armada Turki yang jumlahnya 3 kali lipat, meminta agar seluruh penduduk Eropa berdoa rosario. Di mana-mana orang berdoa rosario selama 24 jam terus-menerus. Tanggal 7 Oktober tahun 1571, pukul 11.30, kedua armada itu mulai bertempur dengan dahsyat hingga baru berakhir keesokan harinya pukul 5.30 sore. Mujizat terjadi di sana. Ketika pertempuran sedang berlangsung sengit, tiba-tiba angin berubah arah sehingga menguntungkan pihak armada Katolik. Armada Turki berhasil dikalahkan, Halifasha sang pemimpin mati terbunuh. Karena kemenangan Rosario ini, maka tanggal 7 Oktober ditetapkan sebagai Hari Raya Rosario. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah Hati, kami mengetahui dari kabar malaikat bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon,
Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya, kami dihantar menuju kebangkitan mulia. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.